Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini, kita nggak akan berlama-lama ngoding karena di video kali ini kita akan memperbaiki bug yang kita belum selesaikan di video sebelumnya. Oke, yang pertama mengenai search and filter ya. Mengenai search and filter yang pertama itu ini, pada bagian option. Oke, untuk option kategori, itu kita kalau misalnya cari gitu ya, ini membingungkan nih. Sebenarnya nggak salah, nggak. Tapi membingungkan aja, karena kok tiba-tiba makanan gitu. Nah, kita akan perbaiki itu yang pertama. Terus nanti yang kedua pada aktif menu. Nih, aktif menu saya lupa ini karena lupa. Terus nanti kalau kita cari, misalnya es atau keripik gitu ya. Ini, kenapa home-nya nggak aktif juga gitu. Nah, ini akan kita selesaikan di video kali ini. Yang pertama yang paling simpel dulu yaitu pada option kategorinya. Oke, misalnya yang pertama option kategori berarti itu kan ada di indeks kita ya di sini. Oke, jadi kita tambahin satu lagi option di bagian ini ya. Kita tambahin option select gitu ya, option. Ini yang pertama value-nya nggak usah dikasih, gini aja. Terus ini jadi yang pertama gitu ya. Ini pilih kategori gitu. Pilih kategori. Dah gini aja. Sip. Oke, paling nggak gitu nih. Oke, misalnya saya pilih di sini nyari keripik. Saya search. Nah, keripik ini nggak ada. Oh ya, di sini kok malah kategorinya bla 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 gitu ya. Berarti kita kasih value-nya 0 aja. Value gini. Coba ulangin lagi. Keripik ini kategori keripik, oh nggak ada. Harusnya ada deh. Keripik pisang gitu ya. Misalnya es. Oh tetap nggak ada karena kategorinya 0. Kenapa bisa gitu ya? Ya harusnya nggak masalah ya. Kategori. Berarti di sini saya kasih kalau gini beres-beres. Cuman kalau saya tambahin kategori n kategori sama dengan gini aja. Nah ini nggak muncul. Oke. Berarti itu ada pada config kita ya. Config kita pada bagian ini. Oke. Di sini. Harusnya ini kalaupun search-nya misalnya makanan aja. Tuh search-nya nggak dikasih, search-nya kan gini. Oke ya. Karena kita ngambil ID gitu ya. Pada bagian kategori. Nah ini. Jadi ini kita akan kasih pengkondisian lagi. If kalau $_ bentar gini di bawah sini karena kita udah tangkep di dolar kategori. If kalau misalnya dolar kategori oke, itu tidak sama dengan gini. Oke, maka lakukan ini. And if. Nah, gini. Cobain lagi. Misalnya saya cari di sini, ini nolin dulu, saya cari S. Nah, harusnya muncul. Oke, jadi kategori itu tidak sama dengan 0 gitu. Jadi itu yang akan nanti diolah jadi query. Oke, tahap berikutnya yang pada bagian navbar aktif. Itu ada di templates, kemudian navbar. Di sini. Oke, ini yang pertama saya akan ubah dulu karena hampir setiap pertemuan itu saya harus ubah semua ya. Semua pertemuan saya harus ubah. Ini. Kalau teman-teman harusnya enggak karena ngapain harus bikin per episode gitu ya, lanjut aja projectnya. Cuman kalau saya harus ubah nih. Oke, gini dulu. Aman ya 41 search and filter. Nah ini muncul. Cuman ini akan berpengaruh ketika ada search atau bahkan ada filter. Misalnya. Nah ini nggak muncul nih. Oke, jadi caranya ngatasin ini gimana? Ini kan fungsi kita ya. Coba saya akan panggil dulu set aktif navbar menu. Saya kasih 0 dulu aja gini. Terus nanti di sini saya kasih die. Sip. Die, nggak usah kasih mesan gini aja. Sip, gini dulu. Jadi sekarang coba saya akan simpan ini. Oke, ke variabel nanti namanya request URI gitu. Variabel request URI saya isi ini. Aman.
Coba saya akan vardam dulu aja. Vardam. Request $request Yuri. Oke, cobain dulu. Nah, ini ada kayak gininya nih. Kan ada kiriman get ya, kiriman get kita. Sedangkan tadi kalau di navbarnya kita nggak kasih, nih cuman indeks PHP bla 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 bla. Gimana caranya? Oke, caranya kita akan melakukan explode. Jadi explode itu memecah string menjadi ke beberapa indeks array berdasarkan parameter atau berdasarkan apa ya namanya, pemisah apa gitu, pemisah apa. Oke, coba misalnya saya akan pisah gini, request URI, kita explode dulu. Explode. Ini. Yang pertama, separatornya apa ya? Namanya tuh separator. Ini kan pembedanya adalah tanda tanya ya. Itu, ini URL asli kita. Di sebelah kanannya itu request get. Oke, jadi pemisahnya adalah tanda tanya. Tanda tanya. Stringnya mana? Request Yuri gitu. Cobain. Nah, sekarang terpecah menjadi 2 array. Yang pertama itu adalah URL aslinya. Kemudian array yang kedua atau indeks ke-1, item kedua pada array itu yang request get-nya. Kita mau ambil yang mana? Kita mau ambil yang pertama. Nah, sekarang coba ini berlaku nggak kalau kita tanpa kiriman get? Berlaku juga, berarti indeks ke 0. Bisa nangkep ya sekarang. Berarti kita bisa gini. Ini saya hapus. Gini. Saya bisa lakukan explode aja di sini. Gini. Value-nya $_server request Yuri. Nah, gini. Cobain sekarang. Indeks ke 0 ya tadi, indeks ke 0. Saya mau ambil indeks ke 0. Gini. Sip. Jadi dipecah dulu, ambil indeks ke 0. Oke. Ini saya nggak mau kayak gini. Harusnya sekarang aman. Nih. Ini nggak ada search and filter. Coba sekarang. Cemilan yang ES. Oke, nggak ada. Tapi aktif ya. Yang ada keripiknya gitu misalnya. Keripik. Oke, aman. Sekarang aman. Gitu. Jadi kita udah menerapkan itu. Dan harusnya saya, mohon maaf, seharusnya saya tiap pertemuan ganti ini. Karena episodenya saya bikin folder berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Nah, ini biar nggak nguras memori terlalu banyak, satuin aja di sini. Sorry. Cut. Langsung di sini. Dah. Beres. Sama aja lah harusnya mah. Sama aja. Minuman. Sama aja. Gitu. Jadi itu aja ya untuk video singkat pada video kali ini. Jadi ini hanya durasinya 8 menit sekian lah. Atau bahkan nggak nyampe kalau ada salah-salah. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mohon maaf atas ketidaklengkapan di video sebelumnya mengenai search and filter, dan kita sudah perbaiki di video kali ini. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits.